Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azzaratih wa ahalahum li mirathi sunnati nabiyyih, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati Bapak Kasih SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, beliau Bapak Joko Purwanto SSI yang berkenan rawuh, dan juga Bapak-Bapak pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta yang rawuh pada hari ini, juga Bapak-Bapak pimpinan perwakilan maupun cabang, khususnya MTA Karanganyar, juga para sesepuh Majelis Tafsir Al-Quran yang rawuh di kesempatan kali ini, Bapak Kepala Sekolah SMP ID MTA Karanganyar beserta Ustadz dan Ustadzah SMP ID MTA Karanganyar, Bapak Ibu guru, orang tua, peserta didik, dan tentunya anak-anakku yang sangat kami cintai, sayangi, dan banggakan. Pertama, rasa syukur tersendiri wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini Allah masih berkenan menjadikan kita seorang muslim, menghendaki kita menjadi orang yang mukmin. Mudah-mudahan hingga akhir hayat Allah tetap berkenan menjadikan kita semua sebagai seorang yang tunduk patuh pada semua ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, kalau tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa yang berprestasi mayoritas ini siswi atau murid perempuan, itu bukan berarti murid laki-lakinya itu kurang pinter, bukan. Hanya mohon maaf, kami kaum Adam ini terlalu tinggi tawaduknya, terlalu tawaduk, tidak mau menampakkan, sehingga cukup diwakili oleh satu saja tadi. Jadi perwakilan dari kami kaum Adam. Karena biar bagaimanapun yang namanya laki-laki itu tetap mendahulukan yang perempuan dulu. Monggo silahkan, insya Allah nanti di tahun kelima. Ini kan baru angkatan keempat. Nanti angkatan kelima insya Allah putri lagi. Ya, ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah. Pendidikan anak-anakku ditempuh selama 3 tahun tanpa sekolah itu bisa lulus. Inilah kecerdasan anak-anak milenial. Tanpa masuk sekolah itu bisa lulus. Dulu kita masuk setiap hari belum tentu lulus. Nah, inilah anak-anak milenial, bersyukur ya. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap
kondisi sulit, Allah janjikan kemudahan. Sulit untuk offline, ternyata Allah berikan kemudahan, kita bisa online. Transfer ilmu tetap berlanjut. Namun ada hal yang tidak bisa ditransferkan melalui online, yaitu pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Itu tidak bisa dilakukan secara online. Karena yang namanya pendidikan akhlak itu butuh namanya suhbatul ustadz, pembersamaan dari guru-gurunya, dari tenaga-tenaga pendidiknya. Sedangkan kalau online itu tidak bisa dibersamai, maka ada yang hilang di situ. Alhamdulillah saat ini Allah beri kondisi yang sangat baik. Mudah-mudahan kondisi ini terus bisa kita syukuri sehingga kondisi semakin baik akan Allah limpahkan pada kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dan anak-anakku, biar bagaimanapun mendidik anak saat ini berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Tantangannya lebih rumit, lebih kompleks saat ini, di mana internet itu sudah masuk ke rumah-rumah, media sosial masuk di rumah-rumah. Memang ada manfaatnya, besar manfaatnya. Jika tidak hati-hati, madharatnya juga sangat besar. Maka betul sekali, dalam dunia pendidikan Islam itu dikenal yang namanya orang tua itu adalah madrasah yang utama bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu atau orang tua itu adalah madrasah yang utama bagi anak-anaknya. Kalau madrasah ini dipersiapkan dengan baik, maka dari rumah masing-masing sebetulnya akan terlahir generasi-generasi emas, generasi unggulan, dimulai dari rumah. Tadi kalau Ustadz Heru mengutip apa yang menjadi pernyataan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, maka izinkan saya mengutip apa yang menjadi pernyataan dari Hafidz Ibrahim. Hafidz Ibrahim mengatakan bahwa ibu atau orang tua pendidik yang utama. Maka orang tua ini harus mempersiapkan ibarat sekolah, madrasah, sebelum anak-anak menempuh pendidikan di sekolah-sekolah lanjutan, maka jadikan rumah ini sebagai sekolah dulu, sebagai madrasah dulu, sehingga didik dengan baik secara karakter, secara akhlak. Kemudian al-ummu raudun in ta'hadhul haya birrayyi aw raqa ayyama iraqi. Orang tua dalam hal ini khususnya ibu, dan juga tidak menutup kemungkinan seorang ayah, ini ibarat taman bagi anak-anaknya. Yang pertama ibarat madrasah bagi anak-anaknya, yang kedua ibarat taman. Kalau taman ini dirawat dengan baik, maka akan hijau, terhampar hijau, sehingga akan menyejukkan bagi putra-putrinya. Laksana tempat bermain bagi putra-putrinya, sehingga anak-anak betah berada di rumah, betah bersama dengan kedua orang tuanya. Kalau anak sudah tidak betah di rumah, sudah tidak kerasan berada di samping bapak ibunya, ini tanda tanya besar. Ada apa? Apakah baiti jannatinya sudah berubah menjadi baiti nari,
Atau ada apa? Titikannya mudah. Kalau ada seorang anak, putra putri panjenengan, tidak betah di rumah, tidak betah ada di samping bapak ibunya, ini ada sesuatu yang salah. Baik di rumah itu atau pada diri anaknya sendiri. Kok sampai ada seorang anak tidak nyaman berada di samping bapak ibunya? Apakah bapak ibunya tidak bisa menjadi taman? Rumahnya tidak bisa menjadi madrasah? Nah, ini perlu kita perhatikan. Di samping itu, al-ummu ustadzul asatidatil ula syaghalat ma'asiruhum madal afaq. Yang namanya orang tua itu adalah guru dari para pendidik yang ulung. Tidak ada hari ini seorang pendidik ulung kok tanpa terlahir dari rahim ibu, itu tidak mungkin. Mau profesor, mau pejabat, mau presiden, menteri, semua terlahir dari rahim seorang ibu. Maka ibu ini guru dari para guru. Guru dari para guru. Di mana para guru ini pengaruh baiknya itu bisa menyinari sepanjang masa. Nah, guru dalam Islam bukan sembarang guru. Guru dalam Islam sebetulnya istilah Jawa itu sudah sangat pas. Guru digugulan ditiru. Maka dalam Islam orang tua juga sebagai guru. Maka apa yang anak lihat, anak dengar, anak rasakan di rumah itu akan mempengaruhi pendidikan karakter anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua kita harus bisa menjadi teladan bagi putra-putri kita. Teladan kebaikan, teladan kebenaran. Kemudian berikutnya, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kami cintai, sekolah di SMP, IT, MTA atau lembaga-lembaga pendidikan di bawah Majelis Tafsir Al-Quran bukan sembarang sekolah. Kita tidak hanya sekedar sekolah datang pagi pulang siang. Ada nilai-nilai yang harus dicapai. Ada tujuan yang harus dicapai. Sekolah di lembaga pendidikan Majelis Tafsir Al-Quran harus ada dua hal capaian. Yang pertama, kecerdasan emosional. Kalau dalam bahasa Quran disebut zakiyun. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Dalam bahasa Quran juga disebut zakiyun. Bedanya hanya satu huruf di depan. Kalau cerdas secara intelektual itu pakai zal, zakiyun. Tapi kalau cerdas secara emosional itu pakainya zain, zakiyun. Nah, di MTA dua hal ini harus bisa diraih, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Gabungan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional oleh Al-Quran disebut halim. Al-hilmu, orangnya disebut halim. Ketika Nabi Ibrahim, hal ini sama kami sampaikan ketika akhirus sanah di SMP MTA Gemolong. Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Namun apa jawaban dari Allah?
Nabi Ibrahim tidak hanya sebatas dianugerahi keturunan yang soleh, namun lebih dari itu. Soleh itu berarti kecerdasan emosional. Belum tentu orang yang soleh secara intelektual juga cerdas. Oleh karenanya Allah jawab, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Bukan bi ghulamin solihin, bukan. Padahal tadi Nabi Ibrahim memohonnya, Rabbi habli minas solihin. Harusnya Allah jawab, fabasyarnahu bi ghulamin solih. Namun ternyata jawaban Allah terhadap doa Nabi Ibrahim itu lebih dari yang dimohonkan. Allah jawab, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang putra yang halim. Halim itu cerdas secara hati, cerdas secara intelektual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.